Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian semua ya. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menenangkan pikiran Anda para user-user Hotbit ya, yang sekarang ini lagi terkena dilema ya kan. Apalagi kalau menaruh semua asetnya di satu platform ini aja gitu teman-teman, nggak disebar ke platform yang lain. Otomatis dilema tersebut akan semakin meresahkan kayak gitu ya. Kalau kita lihat memang kondisi Hotbit seperti ini untuk saat ini ya. Kita mau apa aja, mau trade ya tampilannya seperti ini gitu teman-teman. Ini ya di sini kemarin itu sebenarnya sempat saya jelaskan sedikit ya teman-teman kenapa Hotbit seperti ini ya. Tapi masih ada beberapa dari teman-teman semua yang menganggap bahwasanya Hotbit ini adalah maintenance ya. Ada yang menganggap Hotbit ini maintenance. Padahal di sini Hotbit ini bukan maintenance ya. Perlu kita garis bawahi, Hotbit tidak maintenance, tetapi Hotbit di suspend ya teman-teman, alias di berhentikan sementara gitu teman-teman ya, karena aset kita, semua dana kita yang ada di Hotbit kita hanya bisa melihat di fun aja gitu teman-teman. Kita bisa melihatnya aja, cuman kita nggak bisa narik, nggak bisa withdraw, nggak bisa apa gitu ya, sampai benar-benar kasus ini terselesaikan gitu teman-teman ya. Dan di sini pun banyak dari teman-teman kalau panik dan sebagainya itu hal wajar gitu, apalagi ini terjadi di keadaan crypto winter seperti ini teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat dari akun Twitter resmi Hotbit ya teman-teman, dia mengeluarkan beberapa statement juga kok ya. Dia menenangkan para user Hotbit gitu teman-teman ya. User Hotbit ini di apa ya, dari Hotbitnya sendiri itu berusaha untuk menenangkan Hotbit ya, dan dia ngejamin bahwasanya aset yang ada di dalam Hotbit itu akan aman-aman saja. Termasuk ini ya teman-teman, ini adalah penjelasan yang kemarin kita bahas kenapa dan bagaimana kok Hotbit bisa dibekukan gitu teman-teman. Dan ini adalah apa ya, kayak jawaban dari Hotbit gitu teman-teman, perihal kenapa ya kan. Dan ini adalah beberapa pertanyaan dari user Hotbit juga teman-teman. Dan kalau kita artikan ke sini ya, kita minta bantuan Google Trend ya. Di sini mengapa dan dibekukan ya, mengapa dana kita dibekukan gitu ya kan. Kita tidak bisa menarik, tidak bisa withdraw dan sebagainya. Di sini hal yang terpenting diperhatikan Hotbit sejauh ini adalah pengguna, seperti disebut dalam pengumuman tersebut, antara anggota manajemen Hotbit yang meninggalkan perusahaan pada bulan April tahun ini. Proyek yang diduga melanggar hukum pidana. Anggota manajemen ini bertindak melanggar prinsip internal Hotbit gitu teman-teman. Nah, jadi mantan karyawan ini pernah intinya ada unsur-unsur kecurangan atau apa, kita juga nggak tahu. Intinya di sini orang tersebut itu sebenarnya sudah mengundurkan diri atau sudah resign dari bulan April teman-teman. Cuman di sini penegak hukum, karena dia dulunya kerja di Hotbit, makanya dia curiganya ke Hotbit ada indikasi yang mengarah ke situ. Makanya aset yang ada di dalam Hotbit itu dibekukan ya, dibekukan sampai benar-benar masalah ini clear ya teman-teman. Ini Hotbit bukan kena hack, bukan kena apa, tapi ini masalah internal daripada Hotbitnya sendiri. Kalau saya lihat, saya cermati seperti itu, karena mantan karyawan yang udah resign ini pernah kerja di Hotbit dan mengalami suatu problema yang melanggar hukum gitu ya. Terus yang kedua di sini, mengapa mantan karyawan bermasalah saat menghubungkan dengan Hotbit? Bisa dikatakan seperti itu. Hotbit setelah menerima panggilan dari penegak hukum dan memverifikasi informasi yang relevan, kami mengonfirmasi bahwa ini disebabkan oleh keterlibatan mantan karyawan dalam proyek ilegal. Nah, jadi mantan karyawan yang resign di bulan April itu memiliki proyek ilegal gitu teman-teman. Tapi itu kan sudah resign gitu kan, pertanyaannya seperti itu. Oke ya. Hotbit tidak terlibat dalam proyek tersebut, namun statusnya sebagai mantan karyawan membuat penegak hukum ini percaya bahwa ada hubungan dengan pertukaran tersebut gitu. Dan karena itu panggilan pengadilan dilakukan, kami adalah yang pertama membuat pernyataan harap
bersabar dan tunggu hasil penyelidikan. Nah, jadi kenapa Hotbit bisa keseret ya karena itu adalah mantan karyawannya Hotbit yang memiliki proyek ilegal ya, dan tim penegak hukumnya mungkin memiliki pikiran ada unsur keterlibatannya Hotbit gitu teman-teman. Tapi di sini sudah dijelaskan dari tim-tim Hotbit bahwasanya Hotbit tidak ada keterkaitannya tentang hal tersebut gitu teman-teman. Dan di sini dia juga menjelaskan kapan situasi ini akan membaik gitu. Saat ini manajer kami secara aktif membantu penyelidikan oleh penegak hukum. Pada saat yang sama, kami terus-menerus mengajukan permohonan pelepasan aset yang dibekukan. Hotbit akan melanjutkan layanan normal setelah pembekuan aset dicabut dan manajer aset melanjutkan pengolahan dana gitu. Nah, jadi tim dari manajer-manajer dari Hotbit ini ya, tim-tim Hotbitnya ini sedang mengajukan untuk pelepasan pembekuan aset di Hotbit ya, dan ketika itu nanti sudah nggak dibekukan lagi, itu akan berjalan normal seperti biasanya gitu teman-teman. Dan saat ini belum ada kejelasan sampai kapan kan, seperti itu yang membuat kita sebenarnya panik kan di situ, kecuali ada penjelasan ini sampai ini gitu ya kan. Nah, itu yang membuat unsur kepanikan. Nah, terus yang keempat, apakah dana aman? Nah, yang jadi paling penting ini, apakah dana kita aman gitu ya kan. Pertama-tama kita memang tulus meminta maaf atas situasi yang tidak mengetahui ini. Harap dipastikan bahwa semua aset pengguna dan data lainnya aman dan benar. Kami bekerja untuk melanjutkan kerjasama untuk mengikuti kemajuan investigasi penegak hukum dan akan mengumumkan hasil investigasi saat tersedia gitu. Nah, jadi aset kita sudah dijamin keamanannya oleh tim Hotbit teman-teman. Itu agak membuat kita sedikit lega. Cuman di sini ya saya sarankan untuk antisipasi, untuk jaga-jaga gitu, kalian screenshot aja ID kalian yang di Hotbit ya kan. ID Hotbitnya kalian screenshot, saldo kalian screenshot, aset yang kalian pegang di di Hotbit kalian screenshot buat jaga-jaga ketika memang nanti sudah benar-benar terjadi, kalau dimintain data-data ID dan sebagainya, kalian sudah punya backupan. Itu hanya buat jaga-jaga ya teman-teman, seperti itu aja. Terus di sini berapa lama situasi saat ini akan berlangsung? Ya, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nah, pertanyaan kan seperti itu. Di sini atau bertahun-tahun kita, masalahnya tidak terlalu rumit dan pengacara kami telah membuat penilaian awal bahwa tuduhan polisi tidak dapat dipertahankan secara hukum berdasarkan bukti dan informasi yang tersedia. Meskipun ada pembenaran atas kecurigaan polisi terhadap manajemen Hotbit ya, karena hubungan antara Hotbit dan mantan karyawan tersebut gitu teman-teman. Jadi nggak ada kejelasan sih sebenarnya ini akan berapa lama gitu. Kita belum mendapatkan pandangan ke arah situ. Terus di sini pembukaan aset oleh penegak hukum akan berimplementasi pada publik. Bisakah Anda mengumumkan surat resminya? Ya, karena surat resmi itu aset kita dibekukan, namun harap dipahami bahwa tidak nyaman untuk mengungkapkan karena kami masih dikenakan biaya oleh penegak hukum. Nah, jadi intinya sebenarnya ini masalah internal antara mantan karyawan yang memiliki proyek ilegal ya kan dengan Hotbit teman-teman. Ini bukan dari pihak luar, maksudnya bukan dari hacker dan sebagainya, bukan kena hack dan sebagainya action Hotbit ini, melainkan ada mantan karyawan yang membuat ulah ya. Dan mudah-mudahan sih ini baik gitu teman-teman, ini lekas selesai seperti itu agar aset kita yang ada di Hotbit bisa segera dicairkan. Dan perlu saya tegaskan sekali lagi teman-teman, ini bukan maintenance ya, ini bukan maintenance, tapi ini cash ya, maksudnya bisa dikatakan ini permasalahan internal tim Hotbitnya sendiri. Dan di sini sebenarnya aset kita itu sudah dijamin keamanannya ya, cuman karena kita naruh aset di situ ya kan, kita nggak tahu kejelasannya kapan akan berakhir, kapan akan dibuka lagi, itu yang membuat kita was-was. Cuman kalau kita lihat histori dari Hotbit, dia berdiri dari 2017-2018 ya kan, sebenarnya ini juga platform yang cukup terkenal ya di kalangan orang luar dan sebagainya. Orang-orang Indo juga banyak yang menggunakan Hotbit gitu teman-teman ya. Dan mudah-mudahan cash ini cepat berlangsung. Dan buat teman-teman user Hotbit yang mungkin panik dan sebagainya, harap bertenang-tenang ya, harap tenang dulu, karena kalau kita panik pun kita nggak akan bisa narik ya. Jalan satu-satunya kita tunggu hasilnya seperti itu, oke? Dan mudah-mudahan hasilnya positif. Salam cuan.